Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hasan Santoso. Salam sejahtera buat semuanya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyoroti program nomor 3. Pada hari ini tanggal 10 Februari tahun 2024, masa kampanye telah selesai. 01 di JIS, 02 di GBK, 03 di Solo dan Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyoroti satu program, yaitu program dari Ganjar Mahfud, yaitu terkait satu keluarga, satu sarjana. Bagi saya ini penting, karena balik lagi kepada diri kita masing-masing. Ini akan dijadikan sebagai peluang, kesempatan yang jarang terulang lagi, karena 5 tahun sekali dalam memilih pemimpin. Dalam hal ini adalah memilih presiden dan wakil presiden. Coba kita tanyakan kepada diri kita, keluarga kita. Saya yakin dari semua keluarga itu menginginkan anaknya berpendidikan tinggi, dengan harapan akan lebih baik dari kehidupannya. Dalam hal ini misalkan dari sisi finansial. Nah, yang menghadirkan kesempatan dan peluang bagi keluarga miskin biar pendidikannya itu meningkat, itu ada di programnya Ganjar Mahfud, yaitu satu keluarga, satu sarjana, yang tidak dihadirkan oleh yang lain. Kalau yang di Ganjar Mahfud itu ditonjolkan. Kenapa saya katakan ini menarik dan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi kita sebagai masyarakat miskin, ya. Terus terang saya juga sama 3 saudara yang sarjana cuma 1. Nah, dari 3 saudara. Kepengennya sih 3-tiganya bisa untuk melakukan pendidikan tinggi. Kemudian bagi masyarakat yang berharap anaknya itu mendapatkan penghasilan yang besar, itu biasanya itu diawali dengan pendidikan. Jadi peningkatan SDM itu perlu. Ya, peningkatan SDM itu perlu. Dari berbagai latar belakang. Ya, orang tuanya. Mau latar belakangnya petani, buruh, apapun itu. Karena salah satu tujuannya itu untuk membahagiakan keluarga. Contoh kasus yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah itu salah satunya SMK gratis. Ya. Itu muncul di kampanye terakhir di Semarang. Salah satunya itu dijadikan contoh. Itu baru di tingkat SMK, dan alhamdulillah memberikan dampak positif bagi si penerimanya. Walaupun dikatakan bahwa persyaratannya ketat dan alhamdulillah lolos, minimalnya itu ada kesempatan dan peluang biar di keluarga kita itu ada yang menjadi sarjana. Terlepas dari UMKM dan vokasinya, kita bicaranya pendidikannya dulu. Ya. Banyak orang yang menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi pun banyak
yang sampai tidak menjadi sarjana. Ya, dalam hal ini putus di tengah jalan karena berbagai faktor. Jadi untuk itu bagi masyarakat ya, yang memikirkan pendidikan untuk keluarganya terutama biar lebih tinggi lagi, itu kita bisa manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai kesempatan ini terbuang. Walaupun nanti siapa yang akan mendapatkan program itu, tapi minimalnya kesempatan ini kita ambil, kesempatan ini kita pergunakan bagi keluarga kita, terutama keluarga yang tidak mampu. Karena berat sekali ya, banyak orang yang menginginkan anaknya berpendidikan tinggi ya, tapi tidak kesampaian, apalagi di tingkat sarjana. Di tingkat SMA pun itu banyak yang putus. Memang ada faktor malasnya, ada faktor ekonomi juga ada, sehingga ada program yang namanya program kesetaraan. Jadi ayolah kita ambil, kita manfaatkan program satu keluarga miskin ya, satu sarjana. Ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dari sekian banyak program ya. Kita tidak berbicara program KTP Sakti, tidak berbicara program pupuk, perekonomian pertanian, kemudian guru ngaji ataupun takmir masjid, itu kita tidak bicara itu. Kita pikirkan bagaimana anak-anak kita memiliki pendidikan yang tinggi, yang memiliki sumber daya manusia yang bagus. Nah, ketika sudah ada satu sarjana di dalam keluarga kita, ya, pun itu biasanya harusnya lebih meningkat. Kayak contoh misalkan ada 3 saudara, yang satunya sudah sarjana, anak pertama, tetapi anak kedua dan ketiganya itu tidak sampai menjadi sarjana. Itu banyak. Jadi hanya bisa menggolkan satu. Jadi harapannya malah harus lebih baik sebenarnya. Ketika anak pertama itu sudah menjadi sarjana, harapannya anak yang kedua, anak yang ketiga itu lebih tinggi dari itu. Jadi ayo kita ambil kesempatan. Peluang ini sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu panjang lebar. Pastikan ambil kesempatan ini, ambil peluang ini, karena untuk mendapatkan program ini ya tidak mungkin cepat. Kita nunggunya lama, bisa 5 tahun. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.